Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat, transaksi leasing dalam perpajakan. Yang kelima, transfer pricing. Yang keenam, laporan keuangan fiskal. Yang ketujuh, pemeriksaan pajak. Yang kedelapan, tax planning. Yang kesembilan, sanksi perpajakan. Dan yang kesepuluh adalah international tax planning. Oke, kita masuk di materi tentang sanksi perpajakan ya. Di mana untuk sanksi perpajakan ya itu muncul ya, sanksi perpajakan ini muncul ketika wajib pajak itu tidak melakukan apa yang harusnya ya, yang seharusnya dilakukan, yang ada keterkaitan dengan ketentuan undang-undang perpajakan ya. Jadi kalau misal wajib pajak itu harusnya membayar pada saat tertentu ya, pada saat waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perpajakan maupun dalam pelaporannya ya, kok itu tidak sesuai, maka hal itu akan menimbulkan yang namanya sanksi perpajakan ya. Jadi sanksi perpajakan ini pada intinya adalah dikenakan kepada wajib pajak ya yang tidak melakukan ketentuan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi wajib pajak yang tidak melakukan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harusnya sudah menjadi kewajiban oleh wajib pajak. Itu adalah sanksi perpajakan ya. Sanksi-sanksi di bidang perpajakan ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada sanksi denda ya, yang kedua itu ada sanksi bunga, dan yang ketiga itu ada sanksi kenaikan. Dan yang keempat ini adalah sanksi yang paling berat, di situ adalah yang namanya sanksi pidana. Ya. Untuk sanksi denda itu ada yang pertama pembayaran sebesar 500.000 sampai dengan 1 juta dikenakan atas SPT tahunan ya. Di situ disesuaikan dengan pasal 7. Ya, nanti akan saya bacakan pasal 7 di KUP itu seperti apa. Kemudian nominal 100.000 atau denda 100.000 sampai dengan 500.000 itu dikenakan atas SPT massa ya, sesuai dengan pasal 7. Pasal 7 itu berbunyi ya, ayat 1, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 ya. Jadi pasal 3 ayat 3 ya, itu tentang yang ada keterkaitan tentang pelaporan wajib pajak ya, yang ada keterkaitan dengan pelaporan wajib pajak ya. Atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 ya, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai ya. Jadi 500.000 itu adalah sanksi administrasi atas masa PPN ya. Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar 1 juta ya itu untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, serta sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi ya. Jadi kalau ada keterlambatan ya, keterlambatan pelaporan ya, kalau ada keterlambatan pelaporan
ya. Ini dikenakan sanksi ya, sanksi berupa denda ya, yaitu 500.000 sampai 1 juta itu dikenakan untuk SPT tahunan gitu ya. Kemudian 100.000 sampai 500.000 itu dikenakan untuk SPT masa, yaitu sesuai dengan pasal 7 ya. Kemudian 150% itu untuk pasal 8 ayat 3 ya. Pasal 8 ayat 3 ya itu berbunyi ya, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ya, terhadap ketidakbenaran pembuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib pajak dikenakan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Ya, jadi 150% ya itu dikenakan atas dasar pasal 8 ayat 3 ya, karena wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan data yang sudah dibuat ya, atau di sini muncul yang namanya kurang bayar ya, muncul yang namanya kurang bayar ya, disebabkan karena ketidakbenaran yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Jadi kalau wajib pajak itu melakukan pelaporan yang tidak sesuai dan ketika dilakukan penyidikan pajak kok terbukti melakukan pelanggaran ya, maka wajib pajak ini dikenakan denda sebesar 150% dari kekurangan pembayaran pajaknya. Ya, misal 150 juta tetapi perusahaan hanya melaporkan penghasilan sebesar 100 juta, maka yang 50 juta ini nanti akan dikenakan pajak ya beserta dendanya sebesar yaitu 150% ya. Jadi mohon berhati-hati di sini untuk masalah denda ya. Apabila membuat pelaporan ya harus betul ya, jangan sampai dibuat rekayasa atau melakukan perbuatan-perbuatan di mana itu melanggar aturan perpajakan ya. Kemudian ya 50% pasal 25 ayat 9 ya. Pasal 25 ayat 9. Pasal 25 ayat 9 ya, itu berbunyi, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ya. Jadi pasal 25 ayat 9 itu tentang hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian ya. Jadi kalau misal kok wajib pajak ini melakukan banding atas keberatan bayar pajak ya, jika itu pengadilan pajak itu menolak atau mengabulkan sebagian gitu ya, wajib pajak ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin melakukan banding itu memang harus ada siasat gitu ya. Siasat di sini adalah harus melengkapi semua bukti-bukti yang harus dikumpulkan, yang harus diberikan kepada Fiskus ya, nanti akan juga diberikan kepada pengadilan pajak ya. Semua bukti-bukti yang ada keterkaitan itu, di mana bukti-bukti ini juga harus valid gitu ya, karena dijadikan sebagai dasar keputusan gitu ya. Kalau memang kok bukti-buktinya itu tidak valid atau tidak tidak lengkap ya, kalau perusahaan itu mengajukan banding ya, intinya kalau itu ditolak ataupun nanti dikabulkan sebagian, itu nanti akan dikenakan sanksi denda berupa 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
gitu ya. Jadi meskipun perusahaan itu melakukan banding ya, itu juga harus berhati-hati, karena nanti kalau bandingnya itu ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, berarti nanti ini akan dikenakan denda sebesar 50% ya, berdasarkan pasal 25 ayat 9 di KUP gitu ya. Kemudian ada denda 100%, itu berdasarkan pasal 27 ayat 5D ya. Itu berbunyi, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ya, jadi ini ada keterkaitan dengan pasal 25 tadi gitu ya. Tetapi khusus untuk yang pasal 27 ayat 5D itu ya, di sini perbedaannya adalah pengenaan sanksi administrasi berupa 100% ya, itu didasarkan pada permohonan banding ketika ditolak atau dikabulkan ya. Nanti besarnya ya itu dikaitkan dengan jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ya, itu nanti dendanya adalah sebesar 100%. Ya, jadi memang ini ada hampir ada kesamaan dengan pasal 25 ayat 9 gitu ya. Kalau 25 ayat 9 tadi ya, pasal 25 ayat 9 tadi ya, itu menyebutkan ya bahwa ya, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Ya. Jadi memang pasal 25 dan ayat 9 serta pasal 27 ayat 5D ya, itu memang kita harus berhati-hati di dalam pengenaannya gitu ya. Kalau yang pasal 27 ayat 5D itu ya, itu penjelasannya dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Ya, nanti ini perusahaan akan dikenakan pasal yang mana itu nanti ada keterkaitan dengan proses di pengadilan pajak ya. Kemudian ada yang namanya 1 kali maksimal 2 kali pajak terutang ya. Di sini disesuaikan dengan pasal 38 ya, pasal 38 ya. Pasal 38 ya itu berbunyi ya, pasal 38 itu berbunyi ya, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ya. Jadi kalau wajib pajak ini koalpa ya, koalpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, itu dikenakan pasal 38, yaitu dendanya adalah 1 kali maksimal 2 kali pajak terutang. Jadi kalau pajak terutangnya itu 100 juta ya berarti nanti ya dendanya bisa 100 juta atau bahkan 200 juta, yaitu itu nanti disesuaikan dengan pengenaan oleh Fiskus Pajak. Ya, sedangkan di sini 2 kali maksimal 4 kali ya, itu menurut pasal 39 ya. Kalau 39 ini adalah sengaja
ya. Kalau 38 tadi adalah karena alpa. Kalau pasal 39 ini adalah sengaja. Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan ya yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara ya. Kemudian ada perbuatan atau tindakan ya yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Jadi intinya adalah kalau pasal 38 tadi itu adalah karena alpa ya. Jadi tidak menyampaikan surat pemberitahuan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak lengkap atau tidak benar gitu ya. Tapi kalau sudah masuk di pasal 39 ini berarti ada kesengajaan. Ada kesengajaan di dalam melakukan pembayaran pajak ya. Baik tidak melaporkan NPWP-nya atau tidak mengukuhkan diri sebagai PKP ya, dimana kalau pengukuhan diri sebagai PKP ini adalah ketika omsetnya itu sudah melebihi 4,8 miliar gitu ya. Kemudian omsetnya sudah punya penghasilan tapi tidak melakukan pendaftaran NPWP. Kemudian di dalam pelaporan pajaknya juga ada data-data yang tidak benar karena kesengajaan, itu nanti akan dikenakan pasal 39. Ya. Di sini juga sanksi yang kedua ini ada yang berupa denda ya. Kalau berupa denda ya, itu ada keterkaitan dengan bunga 2% sebulan ya. Jadi kalau sesuai dengan KUP tahun 2020 yang masih ada nanti sampai bulan Desember ya, itu pengenaannya bunganya masih 2% sebulan ya. Tetapi nanti kalau sudah di tahun 2021 nanti untuk sanksi pengenaan bunganya ini nanti akan berubah peraturannya ya, nanti disesuaikan dengan standar KUP yang baru. Tapi nanti selama di tahun 2020 ya, itu bunganya ya, pengenaan bunga 2% sebulan itu didasarkan pada pasal 8 ayat 2A. Ya, itu berbunyi, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan massa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ya. Jadi ya, pasal 8 ayat 2 ya, ayat 2 dan 2A di sini ya, itu ada keterkaitan dengan sanksi pembayaran terlambat ya. Jadi ada keterlambatan pembayaran pajak. Ya, ada sanksi terlambat bayar ya. Dimana untuk sanksinya ini adalah 2% sebulan. Ya, 2% sebulan. Lebih 1 hari pun ya, misal harusnya bayar pajaknya itu di tanggal misal tanggalnya tanggal 10 gitu ya, kemudian kok telat dibayar tanggal 12 atau tanggal 13 misalnya, telat 3 hari atau 1 hari pun itu nanti sama ya, sama pengenaannya dianggap satu bulan, berarti nanti dendanya tetap 2% dikalikan dengan jumlah pajak yang terutang gitu ya. Kemudian ada pasal 9 ayat 2A ya. Pasal 9 ayat 2A yaitu berbunyi ya, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, pada ayat 1 ya, terhadap penyetoran pajak ini ya. Nah, ini yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ya. Jadi kalau ada ya pembayaran pajak melebihi tanggal jatuh temponya, maka dikenakan denda atau bunga sebesar 2% sebulan. Itu ya. Kalau dendanya
2 bulan Bu Tio, ya tinggal dikalikan 2 bulan, 2 kali 2% kali jumlah pajak yang terutang. Itu ya. Seperti itu ya. Jadi memang ini ada keterkaitan dengan pengenaan pajak ya ketika terjadi terlambat di dalam pembayarannya ya. Kemudian ada pasal 14. Pasal 14 ayat 3, 4 dan 5 ya. Pasal 14 ayat 3, 4 dan 5 ya. Ini juga ada keterkaitan dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak ya. Itu juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan ya, paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak ya. Kemudian yang ayat 4 ya, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak ya, itu selain wajib penyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak ya. Ya, jadi intinya untuk bunga 2% sebulan ini dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak, yaitu adalah 2% tiap bulan dikalikan dengan jumlah pajak yang terutang ya. Kemudian juga ada pasal 13 ayat 2 ya. Pasal 13 ayat 2 ya. Itu tentang kurang pajak ya. Jadi jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Jadi ini juga dikenakan bunga sebesar 2% ya. Misal pajaknya 100 juta baru dibayar 80 juta, berarti yang 20 juta ya berarti dibayarnya di luar tanggal 1 tempo, maka 20 juta inilah yang nantinya akan dikenakan sanksi bunga 2% sebulan gitu ya. Kemudian sanksi kenaikan ya, yang ketiga di sini ada sanksi kenaikan, yaitu sebesar 50% sesuai dengan pasal 13 ayat 3 ya. Itu dikarenakan jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ya, yang ada keterkaitan dengan terutang pajaknya tadi gitu ya. Itu dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun, dan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetor, atau 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar ya. Jadi kenaikan ini ya, itu dikenakan akibat adanya jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar ya, kemudian ditambah dengan sanksi administrasi ya. Jadi kenaikan 50% maupun 100% itu diakibatkan karena kurang bayar gitu ya. Kemudian ada yang namanya pidana. Lah pidana di sini juga harus berhati-hati ya. Ini berarti tingkat sanksi yang paling berat ya. Yang pertama adalah pidana kurungan minimal 3 bulan maksimal 1 tahun, yaitu pada pasal 38 ya, karena wajib pajak alpa ya, alpa. Sedangkan pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun itu karena wajib pajak sengaja yang tadi Bu Tio sudah bacakan, yaitu pasal 39. Kemudian pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda 25 juta itu dikarenakan pejabat alpa langgar pasal 34 ya. Jadi karena pejabat itu alpa melanggar pasal 34. Sedangkan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda 50 juta ya, itu dikarenakan pejabat sengaja melanggar pasal 34 ya. Jadi yang ada keterkaitan dengan pidana ini adalah hal-hal yang ada keterkaitan dengan
ketidakbenaran di dalam pelaporannya, entah itu alpa, entah itu disengaja, itu ya. Oleh karena itu ya, sanksi pidana ini benar-benar harus dihindari oleh wajib pajak, itu ya. Kemudian ada yang namanya denda administrasi ya. Denda administrasi ya, di sini saya bacakan khusus PPN ya. Khusus PPN ya, denda administrasi dikenakan jika tidak melaporkan usaha, tidak membuat atau mengisi faktur pajak, dan melanggar larangan membuat faktur atau non PKP ya. Dendanya sebesar 2% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Kemudian denda administrasi ya, tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT, yaitu sebesar 100.000 yaitu jika PPh pribadi itu ya. Kemudian 500.000 itu ketika PPN, dan 1 juta itu adalah PPh badan ya, kalau ini telat lapor. Kemudian denda administrasi pembetulan SPT sebelum disidik, yaitu sebesar pajak kurang bayar ditambah dengan denda 150%. Ini ada kaitan dengan yang sebelumnya Bu Tio sampaikan. Kemudian ada lain-lain ya. Lain-lain ini adalah keberatan ditolak ya. Tadi Bu Tio sudah sampaikan tadi ya, pasal 25 sebesar 50%, banding ditolak juga pasal 27 itu adalah 100%, tindak pidana alpa 1 kali maksimal 2 kali pajak terutang pasal 38 yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, dan tindak pidana sengaja 2 kali maksimal 4 kali pajak terutang, yaitu pasal 39 ya. Jadi ada denda yang harus dibayar oleh wajib pajak di mana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Di sini yang ada kaitannya dengan pelaporan perpajakan ya, pelaporan pajak, denda. Telat bayar pajak itu juga kena denda gitu ya, sanksi. Kemudian ada sanksi bunga gitu ya, ada bunga pembayaran ya. Melakukan pembayaran pajak tidak tepat waktu, penagihannya tidak dengan surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Jadi bunga ini dikenakan atas pembayaran pajak yang tidak tepat waktu ya. Kemudian ada pembetulan SPT ya, kemudian ada angsuran atau penundaan pembayaran, dan ada terlambat membayar ya. Intinya kalau bunga pembayaran ini adalah ketika perusahaan telat bayar pajak. Oleh karena itu, waktu-waktu yang ada keterkaitan dengan kapan dibayarnya pajak juga harus tahu. Kapan PPh pasal 21 itu harus dibayar, kapan PPN itu harus dibayar, kapan PPh badan itu harus dibayar. Ya, jatuh tempo maksimal pembayaran itu memang harus tahu perusahaan ya, supaya tidak dikenakan ke bunga atas keterlambatan pembayaran ya. Kemudian ada juga di sini tentang bunga penagihan ya. Bunga penagihan ini adalah karena melakukan pembayaran pajak tidak tepat waktu sesuai dengan pasal 19 ayat 1 ya. Surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi intinya kalau sudah ditagih sesuai dengan tanggal yang sudah ada pada surat tagihan tersebut kok telat, ya berarti harus kena denda ya. Intinya kalau telat bayar berarti itu pasti dikenakan denda 2% ya. Itu sampai tahun 2020 ya, ketentuannya perundang-undangannya nanti ini sampai tahun 2020, karena nanti wacana untuk tahun 2021 nanti pengenaan sanksinya bukan 2% lagi ya, tetapi nanti dikenakan tarif yang nantinya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk sanksi kenaikan ya, sanksi kenaikan 50% ya, tadi sudah Bu Tio sampaikan ya, itu berdasarkan pada surat ketetapan pajak kurang bayar ya, itu tidak masuk SPT PPh pasal 29 ya. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tidak menyelenggarakan pembukuan,
Kemudian surat ketetapan kurang bayar tidak meminjamkan buku pasal 29 ya. Jadi untuk yang sanksi kenaikan 50% itu terjadi ketika perusahaan tidak memasukkan ke dalam SPT-nya, penghasilannya tidak dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan pajak PPh badan. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak meminjamkan buku. Ya, tidak meminjamkan pembukuan. Kita ingat bahwa pembukuan itu harus dilakukan perusahaan ketika omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Kalau tidak melakukan pembukuan, maka dikenakan sanksi, yaitu kenaikan sebesar 50%. Ya, harus berhati-hati di sini. Kemudian ada sanksi 100% ya. Ini dikenakan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tidak masuk SPT pasal 21, 23, 26 dan PPN ya. Kalau ya 50% tadi dikenakan PPh pasal 29 atau PPh badan, tetapi untuk 100% di sini itu dikenakan atas KB yang tidak masuk SPT, yaitu pasal 21, 23, 26 dan PPN ya. Jadi kalau ada penghasilan atau pendapatan yang harusnya masuk di PPh 21, PPh 23, PPh 26 maupun PPN, maka hal ini akan dikenakan denda atau sanksi kenaikan sebesar 100%. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atas pasal 21, 23 dan PPN itu juga akan dikenakan 100%. Tidak meminjamkan buku ya. Jadi pembukuan itu ketika Fiskus Pajak ingin mengetahui tidak dipinjamkan itu juga dikenakan sanksi kenaikan 100% ya. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar kompensasi PPN ya. Itu juga nanti akan ada kenaikan sebesar 100%. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya sengaja tidak menyampaikan SPOP ya, data tidak benar ya. Ya. Kalau sengaja di dalam menyampaikan ya, surat pemberitahuan objek pajak atau tidak benar dalam pembukuannya atau sengaja di dalam melakukan pencatatan perpajakan, itu terdapat kurungan maksimal, pidana maksimal 6 bulan ya. Kemudian untuk pihak ketiga tidak memberi keterangan atau meminjamkan dokumen ya, ketika kita diperiksa kalau kita tidak memberikan dokumen-dokumen secara lengkap, itu juga ada kurungan maksimal 1 tahun, denda maksimal 2 juta ya. Kemudian menyalahgunakan NPWP atau NPPKP ya, nomor pokok pengukuhan kena pajak, itu juga dikenakan pidana minimal 6 bulan maksimal 2 tahun. Ya, kemudian alpa menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar, itu pidana kurungan minimal 3 bulan maksimal 1 tahun ya. Ini sudah Butia sampaikan di awal tadi. Kemudian ada pejabat alpa ya, kemudian ada pejabat sengaja, ini disesuaikan dengan pasal 34 KUP, yaitu dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun, denda maksimal 25 juta serta penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 50 juta. Nanti ini dikaitkan dengan seberapa besar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian sengaja tidak menyampaikan SPT yang tidak benar ya. Jadi sengaja tidak menyampaikan SPT yang tidak benar itu juga nanti dikenakan penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun ya. Jadi kalau ada sudah masuk ke dalam unsur pidana, ini berarti sudah ada unsur yang namanya kesengajaan ya di dalam pelaporan atau mungkin alpa, tetapi ini ada keterkaitan dengan pencatatan apa di dalam pemberitahuan pajak, tidak mempunyai NPWP, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, itu juga nanti ada denda-denda atau sanksi pidana yang harus dikenakan oleh wajib pajak ya. Oleh karena itu sanksi ini memang sangat-sangat dihindari oleh wajib pajak. Nah, ini ada sanksi sesudah SPT masuk dan pembetulan SPT ya. Ini ada pelaporan SPT masuk ya. Ya, kemudian situ ada penelitian, maksudnya penelitian ini ketika perusahaan itu menggunakan metode pencatatan gitu ya, terlambat atau tidak membayar ketika masa itu adalah sesuai dengan pasal 9 ayat 2A itu bunganya 2% per bulan. Kalau
terlambat atau tidak membayar pajak tahunan atau PPh badan gitu-gitu ya, itu nanti dikenakan pasal 9 ayat 2B, itu adalah sama bunganya adalah 2% per bulan. Kemudian ketika terlambat atau tidak lapor ya, masa PPN itu dendanya adalah 500.000 ya. Ke SPT lain itu adalah 100.000 dan SPT badan itu adalah 1 juta. Ya kalau terlambat lapor ya, terlambat lapor ini dendanya hanya sekali gitu ya. Jadi kalau telat membayar telat melaporkan PPN ya, SPT lain itu adalah PPh 21 maupun lain-lainnya atau SPT badan, itu nanti kepengenaan dendanya adalah hanya 1 kali. Ya berbeda dengan telat bayar ya. Jadi telat lapor ini berbeda dengan telat bayar. Kalau telat bayar itu adalah karena perusahaan itu tidak membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo. Ya, kalau PPh pasal 21 ya PPh 21 ya pada tanggal 10 itu ya. Kemudian PPN berarti maksimalnya akhir bulan berikutnya. PPh badan itu berarti tanggal 30 April tahun berikutnya kayak gitu ya. Lah kalau pembayarannya itu di luar tanggal itu harus dikenakan denda. Meskipun telatnya hanya 1 hari, itu pasti dikenakan bunga. Ya bunganya ini adalah per bulan. Tetapi kalau terlambat lapor ya, untuk PPh pasal 21 ini misal kok dilaporkan ketika sudah dibayar, maka harus dilaporkan tuh maksimal tanggal 20 gitu ya, bulan berikutnya. Ya kalau di atas tanggal 20 kok tidak lapor ya berarti harus dikenakan denda atau sanksi. Sanksinya ya sebesar berapa? Sebesar 100.000 ya. Mau dilaporkan berapapun, bulan berapapun itu ya, itu tetap bayarnya tetap 100.000 gitu ya. Kalau badan ya berarti 1 juta, kalau SPT PPN adalah 500.000. Kalau SPT PPN berarti pelaporannya ya sesuai dengan tanggal pembayarannya tadi ya, sama-sama di akhir bulan berikutnya ya. Kalau SPT badan ya sama gitu ya, sama berarti tanggal 30 April ya. Jadi ini memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati perusahaan ya. Ada pajak-pajak yang memang benar-benar harus dibayar tepat waktu dan harus dilaporkan tepat waktu ya. Kemudian ya Bu Tio, kalau misal kok perusahaan itu telat bayar dan juga telat lapor, itu nanti pengenaannya gimana? Ya berarti dendanya berarti ada 2, denda terlambat bayar dan denda terlambat lapor. Ya berarti nanti dendanya harus ada 2 karena melakukan pelanggaran yaitu telat bayar dan telat lapor. Ya. Kalau hanya telat bayar aja Bu Tio, tapi tidak telat lapor, misal kayak PPh pasal 21 misal nih, harusnya dibayar tanggal 10 tapi baru dibayar tanggal 16 misal nih. Kemudian dilaporkannya di tanggal 16 juga misal nih. Ya berarti nih perusahaan hanya telat bayar. Ya. Kalau lapornya sudah tepat karena lapornya maksimal tanggal 20. Seperti itu. Ya. Jadi ini memang harus berhati-hati ya. Kemudian ada pembetulan SPT ya. Pembetulan SPT itu juga ada masa dan tahunan ya. Untuk masa itu adalah utang pajak bertambah, dan tahunan itu ketika utang pajak juga bertambah ya. Ya, jadi kalau ada pembetulan SPT ya, misal harusnya PPN 100 juta, kemudian ada koreksi atau pembetulan menjadi 150 juta, maka yang 50 juta yang kekurangannya ini itu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Ya, jadi kalau ada pembetulan SPT ya, maka itu dikenakan denda 2% sejumlah kekurangan bayarnya itu dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan juga di sini ya. Kalau pemeriksaan itu nanti ada keterkaitan dengan banding dan lain-lain gitu ya. Kemudian
Di sini ada yang namanya SKP, surat ketetapan pajak. Ini diungkapkan tidak betul. Jadi mengungkapkannya itu tidak betul. Ya. Jadi pengungkapan SPT-nya tidak benar, kemudian dibayar terlebih dahulu, ya. Kemudian kalau nanti banding kok itu ditolak, ya berarti ini harus ada yang namanya sanksi berupa 50%, ya, kenaikan 50%, ya. Misal nih, perusahaan itu misal bayar pajak, misal di tanggal 30 April itu bayar pajak misal sebesar 100 juta. Ketika dilakukan pemeriksaan, ya, oleh pajak, ya, harusnya bukan 100 juta tetapi 150 juta, gitu ya. Yang harus dilakukan oleh wajib pajak, mau nggak mau perusahaan itu harus membayar 150 juta terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang sudah ditemukan oleh Fiskes pajak. Nggak boleh yang 100 juta, nggak boleh sesuai dengan perhitungan wajib pajak, tetapi harus disesuaikan dengan ketetapan dari Fiskes pajak 150 juta itu, ya. Kemudian ketika banding kok itu ditolak, ya, maka perusahaan itu juga akan dikenakan sanksi lagi sebesar 50%, ya, dari total yang dikenakan atau total terutang pajak, ya. Jadi memang ini untuk ketika perusahaan ini ada pemeriksaan pajak, ya, ya. Misal kok perusahaan itu mengungkapkan 100 juta, ketika diperiksa kok 150 juta, mau nggak mau perusahaan harus membayar 150 juta. Kalau nanti bandingnya ditolak berarti ada kenaikan 50%, tetapi nanti kalau memang kok perusahaan ini yang benar, ya, berarti nanti yang 50 juta itu nanti bisa dikompensasikan ke perhitungan-perhitungan pajak di mana perusahaan itu sebelumnya mungkin punya utang pajak. Kalau perusahaan punya utang pajak, ya 50 juta ini itu harus dikonversi ke sana. Tetapi kalau perusahaan tidak punya utang pajak, ya 50 juta ini boleh diminta kembali oleh wajib pajak berupa tunai, itu boleh, ya. Tidak boleh itu ketika perusahaan itu masih mempunyai utang pajak, ya. Tetapi kalau perusahaan tidak punya utang pajak, ya berarti nanti yang 50 juta sisanya itu berarti boleh diminta kembali, gitu ya. Kemudian ada yang namanya sanksi hasil penelitian dan pemeriksaan, ya. Sanksi hasil penelitian dan pemeriksaan, ya. Di sini juga ada hal-hal yang mungkin sama dengan yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, ya. Ketika ada SPT masuk, gitu ya. Ketika ada SPT masuk, ketika perusahaan itu menggunakan pencatatan, gitu ya. Ada wajib pajak kriteria tertentu dan wajib pajak dengan persyaratan tertentu, gitu ya. Kemudian hal ini juga dikarenakan karena perusahaan itu kurang bayar itu karena ada pemeriksaan atau karena gagal produksi dan lain-lain, ya. Itu ada pasal-pasal yang dikenakan, ya. Ada yang namanya kenaikan 100%, ada denda 2% kali DPP, ada kenaikan 50% dan lain-lain, ya. Itu disesuaikan nanti dengan kasus yang nantinya dialami oleh wajib pajak, ya. Ini berdasarkan kasus, berdasarkan case-nya, ya. Kemudian ada yang namanya sanksi pada keberatan banding atau penagihan dan penyidikan, ya. Ini ada keterkaitan dengan pasal 25 dan pasal 27 tadi, ya, yang hampir sama tadi, ya. Kalau keberatan ditolak berarti ada denda 50%, kalau bandingnya itu ditolak ada denda 100%, ya. Apa bedanya keberatan banding dan banding, kayak gitu, ya. Nah, kalau misal keberatan itu adalah ketika perusahaan itu mengajukan keberatan, ya, mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang terutang yang dikenakan oleh Fiskes pajak, yaitu perusahaan boleh mengajukan keberatan.
Ya, kalau mengajukan banding ya itu biasanya ketika pengadilan pajak sudah memberikan keputusan dan wajib pajak ini tidak istilahnya tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu kan, akhirnya mereka banding. Nah, itu dendanya lebih mahal lagi, yaitu dendanya 100%. Ya. Jadi antara keberatan di sini berbeda dengan banding. Kalau keberatan ini adalah ketika perusahaan itu tidak menerima atas jumlah pajak yang dikenakan oleh Fiskus Pajak, ya. Jadi ini akhirnya perusahaan itu mengajukan keberatan, gitu ya. Kemudian kalau banding, yaitu berarti perusahaan atau wajib pajak ini tidak tidak setuju atas keputusan dari pengadilan pajak, ya. Kalau sudah tidak setuju dengan pengadilan pajak, ya berarti perusahaan boleh mengajukan banding, ya. Tapi nanti kalau ditolak dendanya lebih besar lagi, yaitu 100%. Kemudian kalau ada penagihan, lah misal nih ketika perusahaan itu bayarnya kurang bayar, maka perusahaannya akan mendapatkan surat penagihan pajak, ya. Ketika surat penagihan pajak ini tertera, misal kok tanggal 1 bulan berikutnya harus dibayar gitu misalnya, kemudian kok dari tanggal 1 temponya kok masih telat juga bayarnya, ya berarti nanti tetap dikenakan bunga 2% per bulan, ya, dari tanggal yang sudah ditetapkan di dalam surat penagihan pajak, ya. Kemudian ada yang namanya di sini ada penagihan atau atas dasar penyidikan, gitu ya. Ada kemauan sendiri, ya, atau mengungkap atau tidak membetulkan SPT, ya. Penyidikan bisa dihentikan, ya. Itu kena denda sebesar 150%. Ya, jadi kalau perusahaan itu kok mempunyai kemauan sendiri untuk mengungkapkan, ya, kok tetapi kok SPT-nya itu tidak dibetulkan, ya berarti ini malah ada kena denda, ya, sebesar 150%, ya. Kemudian ketika ada penyidikan kok itu dihentikan, ya berarti itu ada yang namanya denda sejumlah 4 kali dari jumlah yang terutang, ya. Jadi ini memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan oleh oleh wajib pajak, ya. Kapan dikenakan denda 100% dan 150% dan kapan dikenakan denda 4 kali, ya. Kalau dikenakan denda 150% itu berarti karena perusahaan itu mengungkapkan sendiri atas pembetulan SPT, gitu ya. Jadi SPT-nya ini salah, kemudian mereka membetulkan sendiri, dan akhirnya penyidikan itu dihentikan, itu dikenakan denda 150%. Tetapi kalau jelas-jelas perusahaan itu tidak mengungkapkan dan penyidik itu mengetahui adanya pelanggaran pajak, ya, itu nanti langsung diputuskan adanya penghentian penyidikan dan wajib pajak ini dikenakan denda 4 kali, ya, jika memang perusahaan ini tidak atau wajib pajak ini tidak melakukan banding, gitu ya, seperti itu, ya. Kemudian ada yang namanya sanksi pidana bidang perpajakan, ya. Sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak, ya. Ini ada yang namanya skema transaksi atau pemotongan atau pemungutan, ya. Kemudian ada data pemotongan atau pemungutan, ya. Kemudian ada data pembayaran dan ada data pemotongan atau pemungutan pembayaran, ya. Jadi memang sanksi pidana bidang perpajakan, ya, itu adalah secara garis besarnya yang ada keterkaitan dengan pidana itu ada keterkaitan dengan kealpaan, ya. Kealpaan ini bisa kealpaan karena tidak memberitahukan, tidak melaporkan SPT dan membuat pembukuan tidak benar, gitu ya, karena alpa. Tapi juga bisa dikarenakan karena kesengajaan, sengaja tidak mempunyai NPWP, sengaja tidak melaporkan diri sebagai PKP, dikukuhkan sebagai wajib pajak padahal omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Kemudian dia sengaja juga melaporkan pajaknya itu tidak benar, gitu ya.
itu nanti juga akan dikenakan sanksi pidana ya. Jadi kalau udah masuk ke sanksi pidana ini berarti ada keterkaitan dengan pelanggaran berat, pelanggaran terhadap kesalahan di dalam pembukuan baik sengaja maupun tidak, kesalahan yang harusnya itu mendaftarkan NPWP, kesalahan karena tidak melaporkan diri sebagai PKP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi kalau sanksi pidana itu pada intinya adalah seperti itu. Kemudian ada sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau PKP ya. Ini ada hal-hal di luar dari wajib pajak gitu ya, yang ada keterkaitan dengan wajib pajak atau pengusaha kena pajak ya. Di sini ada lembaga, ada konsultan, kemudian ada setiap orang, kemudian ada punya hubungan, itu juga disengaja, ada wakil atau kuasa dan lain-lain kayak gitu ya. Itu juga akan dikenakan sanksi pidana ya. Kesengajaan lembaga itu tidak ya memberi data kepada Fiskes Pajak, menyebabkan lembaga tidak memberi data, kemudian konsultan dan lain-lain, setiap orang tidak mempunyai data, menyalahgunakan data ya, tidak memberikan keterangan dan lain-lain ya. Misal ada transaksi yang ada keterkaitan dengan hubungan istimewa dan lain-lain ya, itu nanti juga akan dikenakan yang namanya sanksi pidana ya. Kalau pengen jelas mengenai sanksi pidana ini bisa dibaca pasal 41C ayat 1 gitu ya, 41C ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya. Kemudian pasal 44B ayat 2, pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2 di KUP ya, di ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kemudian untuk sanksi petugas pajak ya, di sini selain wajib pajak juga ada sanksi kepada petugas pajak ya. Apa aja nih sanksi kepada petugas pajak? Ya sama ya, di sini juga ada sanksi pidana dan denda, kemudian sanksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana dan denda ya, itu ketika petugas pajak ini mengungkapkan atau menyebarkan informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan rahasia wajib pajak, baik karena apa maupun karena sengaja. Kalau karena apa ya berarti ada kurungan 1 tahun dan denda 25 juta. Kalau sengaja berarti ada kurungan 2 tahun dan denda 50 juta. Ya ini sudah Putih sampaikan di awal tadi yang ada keterkaitan dengan pejabat tadi. Ya jadi selain wajib pajak yang kena sanksi ketika melanggar ya, sang petugas pajak pun, Fiskes Pajak pun kalau melanggar juga dikenakan sanksi ya. Kemudian sanksi yang ada keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan ya. Di situ ada sanksi yang namanya menetapkan pajak tidak sesuai undang-undang. Ya. Jadi misal kok ada pemeriksaan tiba-tiba kok tidak sesuai dengan ketentuan undang-undangnya ya, salah dalam menentukan ketentuan pasal-pasalnya, ini juga nanti ada keterkaitan, ada kena sanksi ya petugas pajaknya ini. Kemudian bertindak di luar kewenangan ya, itu nanti juga akan dikenakan sanksi. Kemudian yang ada keterkaitan dengan pidana ketika wajib pajak ini melakukan pemerasan dan KKN ya, ini pasti ya. Jadi terkadang ada Fiskes Pajak yang jahil, yang nakal kayak gitu ya, itu mereka terkadang melakukan pemerasan ya. Misal kok wajib pajak ini kok misal salah ya, terkadang diperas gitu ya, ditakut-takutin ya, dan pada akhirnya nanti wajib pajak membayar uang kepada Fiskes Pajak ini masuk ke kantong sendiri misalnya. Kemudian ada KKN karena perusahaan kerabatnya akhirnya tidak disesuaikan dengan aturan dan lain-lain. Ini kalau ketahuan juga akan dikenakan sanksi, malah sanksinya lebih besar, yaitu sanksi pidana ya. Jadi selain wajib pajak, petugas pajak kalau melakukan pelanggaran pun juga akan dikenakan sanksi ya. Oke, seperti itu keterangan mengenai sanksi perpajakan ya. Jadi sanksi perpajakan ini adalah ada keterkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak ya, di mana tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, maka akan dikenakan sanksi ya. Kalau ada pertanyaan maupun masukan silakan masukkan ke dalam kolom komentar di Google Classroom atau langsung masuk ke dalam video YouTube yang sudah Putih share ini gitu ya.
Oke, begitu saja saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.